Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Jurnal Edukasia. Kali ini kita akan mengulas tentang cara mudah membedakan model pembelajaran. Bagi yang baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe, like, dan jangan lupa bunyikan tanda loncengnya, agar kami terus bersemangat untuk memberikan konten-konten yang bermanfaat untuk kita semua. Pak Arman akan memulai pembelajaran dengan merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data atau informasi dengan berbagai teknik, mengasosiasi, menganalisis atau mengolah data, dan menarik kesimpulan serta mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Langkah yang dilakukan Pak Amran itu merupakan bagian dari model pembelajaran A. Saintifik, B. Portofolio, C. Autentik, D. Penemuan. Jadi kata kuncinya di sini adalah merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis atau mengolah data, kemudian menarik kesimpulan. Nah, ini termasuk model pembelajaran apa? Saintifik, portofolio, autentik, atau penemuan. Ya, kira-kira apa yang sesuai dengan nomor satu ini? Yang sesuai adalah yang A, saintifik. Kenapa kok disebut dengan model pembelajaran saintifik? Kita lihat coba ya. Pembelajaran dengan menerapkan saintifik ini adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik itu aktif mengkonstruksi konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan kegiatan. Yaitu apa tahap kegiatannya? Yaitu mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik. Nah, di pertanyaan itu kan ada mengumpulkan data, ada mengasosiasi, mengolah data, mengumpulkan data dan sebagainya. Ini termasuk apa? Pembelajaran, model pembelajaran saintifik. Jadi nomor satu adalah A. Nomor 2, Pak Ahmad akan memulai pembelajaran di kelas dengan menyampaikan suatu permasalahan guna menggugah dan menimbulkan kepenasaran pada siswanya. Langkah tersebut bertujuan untuk mendorong para siswa agar mau mengembangkan kreativitasnya. Langkah yang dilakukan Pak Ahmad merupakan bagian dari model pembelajaran A. Discovery learning, B. Scientific, C. Portfolio, D. Autentik. Kira-kira apa jawabannya nomor 2? Ini termasuk model pembelajaran apa? Discovery learning. Kenapa kok discovery learning? Karena discovery learning ini merupakan pembelajaran untuk menemukan konsep, makna, hubungan kausal melalui pengorganisasian pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Yaitu mengeksplorasi, memecahkan masalah, berpusat pada peserta didik, menggabungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Nah, di sini kan ada suatu permasalahan, kemudian menggugah dan menimbulkan kepenasaran para siswanya. Nah, langkah ini ditujukan apa? Untuk apa? Mengembangkan kreativitas siswa. Nah, maka langkah ini sesuai dengan apa? Sesuai dengan discovery learning. Karena Pak Ahmad ini mencoba untuk mengeksplorasi sebuah permasalahan agar siswanya ini bisa memecahkan masalah itu dengan mengembangkan kreativitasnya, mendorong pengembangan kreativitas anak itu sendiri. Nah, maka ini disebut model pembelajaran discovery learning. Jadi nomor 2A. Nomor 3, Bu Arman melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya. Dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun dan membimbing peserta didik berkolaboratif yang mengintegrasikan sebagai atau berbagai subjek dalam kurikulum. Pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Arman tersebut merupakan model pembelajaran A. Discovery learning, B. Project based learning, C. Inquiry learning, D. Problem based learning. Coba kita lihat apa kira-kira jawabannya dari nomor 3 ini. Termasuk apa? Termasuk project based learning. Kenapa disebut project based learning? Kita lihat
dulu langkah-langkah pembelajaran berbasis proyek. Kita lihat langkah-langkah pembelajaran berbasis proyek. 1. Menentukan pertanyaan mendasar. Adakah di situ penentuan pertanyaan mendasar? Yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Yang ketiga, menyusun jadwal. 4. Memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. 5. Menguji hasil. 6. Mengevaluasi pengalaman. Nah, di sini Bu Arman itu melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan masalah. Nah, ini tentu dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru dengan. Nah, Bu Arman ini melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan masalah sebagai langkah awal, yang mana dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun dan membimbing peserta didik berkolaboratif. Nah, di situ langkah-langkah pembelajaran berbasis proyek itu ada, yaitu yang pertama itu penentuan pertanyaan mendasar. Nah, ini jadi memunculkan pertanyaan penuntun, mendesain perencanaan proyek, kemudian membimbing peserta didik berkolaboratif untuk mengintegrasikan sebuah proyek atau materi itu, ya, dan seterusnya, ya. Jadi ini Bu Arman ini melaksanakan pembelajaran dengan model pembelajaran project based learning. Nomor 3B. Nomor 4, Bu Anissa melaksanakan pembelajaran yang mengakomodasi semua anggota kelompok, mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas, sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. Kegiatan yang dilakukan Bu Anissa tersebut merupakan implementasi model pembelajaran A. Inquiry learning, B. Project based learning, D. Problem based learning, D. Discovery learning. Kira-kira apa? Nomor 4 ini jawabannya. Kegiatan Bu Anissa ini dalam mengimplementasi model pembelajaran jenis apa ini? Jenis problem based learning. Kenapa disebut problem based learning? Karena Bu Anissa ini mengakomodasi semua anggota kelompok untuk mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas, yang mana dimungkinkan untuk memunculkan berbagai macam alternatif pendapat. Karena model pembelajaran based learning ini adalah pembelajaran yang menggunakan masalah otentik sehari-hari yang bersifat terbuka untuk diselesaikan oleh siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial belajar mandiri. Nah, ini dengan mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan agar muncul berbagai pendapat dari siswa ini, maka ini Bu Anissa menerapkan implementasi model pembelajaran problem based learning. Ya, jadi masalah diutarakan, kemudian masalah dibahas dengan kelompok yang sudah dibentuk itu untuk memunculkan berbagai pendapat. Nah, maka ini disebut model pembelajaran problem based learning. Nomor 4C. Nomor 5, pembelajaran ini bertujuan membentuk perkembangan intelektual yang baik, mental, emosi, maupun pribadinya, sehingga siswa dapat menemukan sendiri dengan langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut. Orientasi masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, merumuskan kesimpulan. Berdasarkan langkah-langkah pembelajaran tersebut adalah model pembelajaran A. Project based learning, B. Inquiry learning, C. Discovery learning, D. Problem based learning, E. Demonstrasi. Baik, kira-kira nomor 5 ini apa jawabannya dengan langkah-langkah pembelajaran yang sudah ada itu di 6 langkah-langkah pembelajaran. Kira-kira apa model pembelajaran nomor 5? Yaitu model pembelajaran inquiry learning. Kenapa? Ya, coba kita lihat prosedur pembelajaran inquiry itu terdapat 6 langkah, yaitu yang pertama orientasi masalah, kemudian merumuskan masalah, membuat hipotesis, kemudian mengumpulkan informasi, eksplorasi atau data, kemudian menguji hipotesis dan membuat kesimpulan. Nah, jadi ini sudah sesuai dengan apa yang ada di soal ini langkah-langkahnya. Berarti ini disebut dengan model pembelajaran inquiry learning. B. Nomor 5. Nomor 6. Ibu Hani akan membelajarkan tentang sholat jenazah. Berbagai alat dan model sudah disiapkan, tetapi jumlahnya terbatas. Nah, metode pembelajaran yang cocok untuk menerapkan kondisi tersebut adalah
A. Inquiry, B. Discovery, C. Project Based Learning, D. Demonstrasi, E. Kooperatif. Nah, jadi kira-kira apa ini kalau Bu Hani akan menerapkan sholat jenazah, tentang sholat jenazah, apa yang sesuai metode pembelajarannya? Inquiry, Discovery, Project, Demonstrasi, atau Kooperatif? Yang sesuai adalah demonstrasi. Kenapa kok demonstrasi? Karena demonstrasi ini metode penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi atau benda tertentu, baik sebenarnya atau hanya sekedar tiruan. Nah, jadi ini Bu Hani dengan membelajarkan tentang sholat jenazah ini, maka metodenya adalah metode yang tepat, demonstrasi, di nomor 6. Nomor 7, Parano sedang melaksanakan proses pembelajaran di mana siswa disuruh mengolah buah segar untuk dijadikan minuman. Itu model pembelajaran yang tepat adalah A. Problem based learning, B. Project based learning, C. Contextual teaching and learning, D. Inquiry learning, E. Cooperative learning. Kira-kira apa yang sesuai dengan model pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Parano? Kira-kira apa? Problem, project, kontekstual, inquiry, atau kooperatif? Yang sesuai adalah contextual teaching and learning. Kenapa kok disebut contextual teaching and learning? Karena pembelajaran ini dengan mengaitkan materi yang diajarkan dengan situasi dunia yang nyata, sehingga mendorong siswa untuk membuat hubungan pengetahuan yang dimiliki dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kan Parano melaksanakan proses pembelajaran di mana siswa itu disuruh mengolah buah segar untuk dijadikan minuman. Nah, ini kan berarti praktek dalam kehidupan sehari-hari, yaitu situasi dunia yang nyata. Nah, maka ini yang sesuai adalah dengan model pembelajaran contextual teaching and learning. Nomor 7C. Nomor 8, sebelum memulai proses belajar mengajar di dalam kelas, Bu Nuraini meminta peserta didik terlebih dahulu untuk mengobservasi suatu fenomena. Kemudian peserta didik diminta mencatat masalah-masalah yang muncul. Setelah itu peserta didik dirangsang untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah yang ada. Sementara itu Bu Nuraini mengarahkan peserta didik untuk bertanya, membuktikan asumsi, dan mendengarkan pendapat yang berbeda dari mereka. Kegiatan yang dilakukan oleh Bu Nuraini tersebut mengisyaratkan implementasi model pembelajaran T. A. Inquiry learning, B. Problem based learning, C. Project based learning, D. Discovery learning. Nah, kira-kira apa yang cocok untuk model pembelajaran yang akan diterapkan oleh Bu Nuraini ini? Yang sesuai adalah problem based learning. Kenapa kok PBL? Ya, karena seperti yang sudah dibahas di awal tadi, bahwa pembelajaran PBL ini menggunakan masalah otentik dalam kehidupan sehari-hari yang bersifat terbuka untuk diselesaikan oleh siswa dengan mengembangkan keterampilan sosial dan belajar mandiri. Nah, di sini kan peserta didik itu diminta untuk mengobservasi suatu fenomena. Nah, kemudian fenomena ini kemudian dicatat masalah-masalahnya yang muncul. Nah, setelah itu dirangsang untuk berpikir kritis untuk memecahkan masalah yang ada dalam fenomena itu, dalam masalah itu. Kemudian Bu Nuraini merangsang peserta didik untuk bertanya, membuktikan asumsi, dan mendengarkan pendapat yang berbeda dari mereka. Nah, ini kan saling bertukar pendapat karena dari problem atau masalah yang sudah ditampilkan di muka tadi. Nah, maka Bu Nuraini tadi menerapkan model pembelajaran problem based learning. Nomor 8B. Nomor 9, Pak Ali akan melaksanakan pembelajaran di kelasnya dengan urutan sebagai berikut. A. Membuka pelajaran dengan mengucapkan salam, mempersiapkan siswa untuk buka dan mencari topik pembicaraan, menjelaskan sub-sub pembahasan seperti definisi zakat, ruang lingkup macam. B. Menyuruh siswa untuk membuat pertanyaan sesuai dengan materi yang sedang dibahas. C. Memberikan bahan dan sumber belajar yang membahas zakat, definisi, ruang lingkup, jenis-jenis zakat. D. Mendorong siswa untuk dapat menguji hipotesis dengan cara membaca referensi
dan buku teks yang ada dan mencari data teoretik dan praktik untuk menentukan apakah rumusan hipotesis itu benar. Menyuruh siswa untuk merumuskan kesimpulan dari pencarian data untuk menguji hipotesis di atas. Berdasarkan uraian di atas, Pak Ali akan menerapkan model pembelajaran: A. Problem based learning, B. Project based learning, C. Discovery learning, D. Inquiry. Kira-kira apa yang sesuai dengan model pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Ali? Ini yang sesuai adalah inquiry. Kenapa kok inquiry? Coba kita lihat. Yang A ini kan mencari topik pembicaraan, kemudian menjelaskan sub-sub pembahasan. Nah, ini termasuk orientasi. Kemudian menyuruh siswa membuat pertanyaan, ya. Ini merupakan rumusan masalah, ya. Kemudian memberikan bahan dan sumber belajar. Nah, ini mengajukan atau menguji hipotesis, ya, termasuk menguji hipotesis. Yang D ini kan mendorong siswa untuk dapat menguji hipotesis dengan cara membaca referensi dan sebagainya. Ini termasuk menguji hipotesis. Kemudian menyuruh siswa untuk merumuskan kesimpulan. Nah, di situ ada langkah-langkah pembelajaran yang termasuk model pembelajaran inquiry, yaitu orientasi, merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan merumuskan kesimpulan. Itu ada termasuk dari inquiry. Jadi nomor 9 adalah di inquiry. Nomor 10, berikut ini merupakan langkah-langkah pembelajaran mind mapping, ya. 1. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. 2. Guru mengemukakan konsep atau permasalahan yang akan ditanggapi oleh siswa dan sebaiknya pertanyaan yang mempunyai alternatif. 2. Guru mengemukakan konsep atau permasalahan yang akan ditanggapi oleh siswa dan sebaiknya pertanyaan yang mempunyai alternatif jawaban. 3. Membentuk kelompok yang masing-masing kelompok beranggotakan 2-3 orang. 4. Setiap 2-4 kelompok menginventarisasi atau mencatat alternatif jawaban hasil diskusi. 5. Setiap kelompok atau diacak kelompok tertentu membacakan hasil diskusinya. 6. Siswa diminta membuat kesimpulan atau guru memberi perbandingan sesuai konsep yang disediakan guru. Urutan yang benar adalah A 1 2 3 4 5 6, B 1 3 2 4 5 6, C 3 1 2 4 5 6, D 3 1 2 5 4 6. Kira-kira langkah pembelajaran yang sesuai dengan mind mapping itu kira-kira yang mana? A, B, C, D, E. Yang sesuai adalah yang A, ya. Kenapa kok bisa A? Ya, ini menurut Swadharma, ya, 2013. Langkah-langkah dalam penerapan model pembelajaran mind mapping itu, yang pertama ada guru menyampaikan tujuan pembelajaran, guru melemparkan satu topik, guru memberi penjelasan singkat, kemudian 4 diakhiri penjelasan guru memberi pertanyaan, kemudian menjawab pertanyaan peserta didik yang dikelompokkan dalam jumlah 4-5 orang, kemudian memberikan referensi, kemudian setiap peserta didik dalam kelompoknya membuat mapping berdasarkan buku referensi. Hasil mapping setiap peserta dilebur menjadi satu mapping besar, kemudian mempresentasikan, kemudian menanggapi presentasi, kemudian yang terakhir adalah menyimpulkan hasil belajar. Nah, jadi di sini nomor 10 itu yang sesuai adalah yang urutan yang sudah benar itu yang A ini, ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini sudah termasuk langkah-langkah pembelajaran mind mapping. Jadi nomor 10 adalah A. Baik Sobat Jurnal Edukasi, ya, demikian 10 soal terkait model pembelajaran yang pastinya akan muncul dalam setiap ujian, baik uji kompetensi, baik ujian-ujian yang lain. Ini pasti jika seorang guru, model pembelajaran ini sering kali muncul dalam sebuah ujian. Baik, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan tambahan referensi bagi kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.